Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Stay at home. Dan jangan lupa tetap mengajarkan anak di rumah, meskipun hanya sekedar bercerita. Dalam arti bercerita, kita mengajak komunikasi anak itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi jangan berpikiran bahwa belajar itu 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 3, menulis itu enggak. Berkomunikasi itu adalah pembelajaran. Jadi bercerita ada kontak. Nah, itu adalah sebuah pelajaran. Jadi pembelajaran itu nggak harus terpaku oleh buku. Oke Pak Bu ya. Nah di sini saya akan menjabarkan tentang ABA, metode ABA ya. Kalau kemarin lupa saya menjabarkannya. Jadi saya mohon waktu untuk beberapa menit saja. Jadi nggak banyak untuk pagi hari ini. Metode ABA adalah metode yang bisa dibilang 85% itu berhasil untuk mendidik anak istimewa khususnya. ABA singkatan dari Applied Behavior Analysis. Nah, kalau misalnya kita translate ke bahasa Indonesia, waduh so Inggris ya. Apply itu adalah terapan, behavior itu adalah perilaku, analisis itu ada analisa. Jadi kita menggunakan metode ilmu perubahan perilaku yang dengan analisa, harus kita analisa ya. Contohnya gini ya, kita harus menggunakan sesuatu sistem JSTTS. Ini singkatan juga Pak Bu ya, tapi dalam bahasa Indonesia. J itu artinya jelas, struktur, terukur, tegas, singkat. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Nah, di sini saya akan menjabarkan kembali. Jelas, berarti sebuah materi itu harus jelas dan masuk di akal ya Pak Bu ya. Kalau misalnya kita sekiranya nggak masuk di akal, udah nggak usah dipakai. Untuk apa? Itu hanya akan membuang-buang waktu. Struktur dalam artian pembelajaran itu misalnya dari 1 baru 2, dari 2 baru 3, nggak mungkin langsung ngencelong-ngencelong gitu ya. Terukur kita lihat hari ini anak udah bisa ini, minggu depan harus kita punya target, harus bisa ini gitu ya Pak ya. Terukur, jadi kita bisa mengukur kemampuan anak untuk yang saat ini, besok ini. Tapi kalau misalnya ada perlambatan ya kita harus koreksi kembali. Mungkin ada kesalahan dari saya atau mungkin dari luar ya khususnya dari rumah. Bukan menyalahkan, tapi ya memang itulah adanya. Dan harus tegas. Nah, tegas dalam artian kita bukan marah yang nggak terarah itu ya. Jadi tegas dalam artian kita mengatakan A, ya harus A, B, ya harus B. Tidak ada negosiasi. Ya contohnya diet yang seperti kemarin. Diet itu ada 2, nanti kita jabarkan. Kemarin udah dijabarkan tapi belum lengkap. Dan singkat dalam artian kalau memang anak udah bisa, itu ngapain dilama-lamain ya. Terapi paling lama untuk anak istimewa khususnya kalau start dari usia 2 tahun itu 5 tahun tuh udah wajib selesai. Tapi kalau start 2 tahun, tapi kalau misalnya startnya udah 4 tahun, 5 tahun, ya contohnya 3 tahun itu udah bisa dibilang terlambat ya Pak Bu ya. Jadi harap dimaklumin kalau misalnya durasi terapinya lama. Tapi kalau misalkan Bapak atau Ibu nemuin saudara atau teman atau sejawat yang memang sama-sama memiliki anak berkebutuhan khusus, dan ketika kalian bertanya, "Pak, Bu, si anak udah diterapi berapa tahun?" "Oh, udah lama Pak, dari kecil udah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Wow. Di situ kita harus berpikir. Kita tanyain, terapinya berapa durasi waktu yang diberikan oleh tempat tersebut. Ada yang 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, itu pun bayarnya harian. Dan bisa dibilang dietnya nggak diketatin. Di sini saya bukan menjatuhkan, tapi menjelaskan. Berhubung untuk yang di dalam ini adalah keluarga, saya tidak akan menutup-nutupin sebuah pemberitahuan ataupun ilmu ya Pak Bu ya. Tapi kalau untuk di luar sana ya terserah, karena nanti kalau kita beritahu kita dibilang mengguruin, menjatuhkan atau apalah, terserahlah. Nah di sini saya nggak cuma mencari materi ya Pak Bu ya, karena
hidup itu bakal mati. Kalau saya targetkan saya harus kaya, saya tidak akan membuat terapi Senin sampai Sabtu dengan SPP per bulan. Saya lebih baik mengambil harian. Saya bisa kaya, tapi nanti bakal dipertanyakan. Nah, gitu juga tanggung jawab sebagai orang tua. Anak itu kalian apakan? Oh, ya Allah, saya sudah menterapikan anak saya, udah kesana kemari, kesini kesitu. Apakah kalian sudah memohon petunjuk kepada saya sewaktu kalian menterapi anaknya? Ya bisa lupa, bisa udah, bisa salah, bisa apa, terserah ya. Ya mungkin itu orang tua punya jawaban masing-masing. Nah, kita masuk ke diet. Diet kemarin itu makanan, dan yang saya jabarkan hanya yang wajib. Kenapa demikian? Jalanin dulu yang wajib, baru kepikiran yang sunahnya ya. Yang kedua itu elektronik, TV, gadget, ini harus didietin. Kenapa demikian? Karena ketika anak yang terdiagnosa autis ataupun terlambat bicara atau yang dia suka lebih menyendiri, itu pengaruh dari televisi dan gadget. Itulah yang membuat peran orang tua atau orang lain tidak berlaku baginya. Anak-anak lebih suka nongkrong duduk depan televisi, main game, nonton YouTube, dan yang membuat parahnya lagi di dalam televisi ataupun YouTube, terkadang kalau memang nggak terpantau oleh orang tua, banyak konten-konten yang berisi tidak pantas dan tidak cocok untuk ditonton oleh anak. Ya misalkan nggak usah lah masuk ke konten yang dewasa ya, untuk yang anak-anak aja, misalnya film kartun yang belum tertranslate ataupun ada pengisi suara dalam bahasa Indonesia. Anak nanti akan mengkondisikan berbahasa seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu, mau nyalain siapa coba? Ayo, mau nyalain siapa? Ya, salahin diri sendiri sebagai orang tua. Kenapa? Tanya kenapa? TV dan gadget itu tidak akan berlaku kalau orang tua tidak membelikan atau tidak mengaktifkan. Jadi untuk TV dan gadget itu masih bisa disetir. Begitu juga makanan. Jadi kalau ada yang mengeluhkan terapi anak berkebutuhan itu mahal, salah benar. Yang mahal itu adalah waktu. Waktu itu sangat mahal jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau enggak, ya waktu terasa murah. Kecil nongkrong, ngopi, duduk-duduk. Ya benar ya Pak Bu ya. Tapi di sini kembali lagi, saya adalah tempatnya salah. Jika hal yang bermanfaat itu boleh diambil, jika tidak tolong diabaikan. Dan video ini hanya untuk dikonsumsi pribadi, keluarga istimewa Bina Insani, tidak untuk orang lain. Karena nanti kalau misalkan baper, itu bakal panjang. Nah, saya tidak ingin sesuatu hal terjadi harus ribut-ribut gak jelas. Nanti beradu argumen yang ada nanti kita ngerasa paling benar. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.